Selamat datang di Cikgu Arjun Channel. Silakan di subscribe dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita bersama Cikgu Arjun Channel pada pertemuan yang ketiga untuk siswa kami kelas 3 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di SMA. Siswa sekalian yang kami banggakan dan penonton YouTube yang berbahagia, pada pertemuan kita yang ketiga ini kembali kita akan membahas materi untuk bab yang pertama, masih mengenai dimensi 3. Siswa sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua kemarin, di mana pertemuan yang kedua kemarin kita membahas subbab mengenai jarak titik ke garis. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas jarak titik ke bidang. Para siswa sekalian, sekarang coba kita perhatikan. Sekarang perhatikan gambar balok ABCDEFGH di depan kalian. Yang mana yang dikatakan jarak titik ke bidang? Balok mempunyai 6 bidang atau sisi yang merupakan dinding dan alas serta atap dari suatu balok. Kemudian nanti juga ditambah dengan bidang diagonal, ya, bidang diagonal. Bidang diagonal dari sebuah kubus, ada sebuah balok atau kubus itu ada 4 buah, ya, ADFG, BCEH, kemudian CDEHF, kemudian ABFG atau ABHG, ya, ada 4 buah bidang diagonal, yaitu bidang yang dibentuk oleh 2 rusuk diagonal, ya, diagonal bidang. Nah, yang disebut dengan jarak titik ke bidang, sebagai contoh kita lihat dari gambar balok ini. Perhatikan, EA atau AE merupakan jarak titik A ke bidang, ya, AE merupakan jarak titik A ke bidang EFGH. Ya, kalau misalnya ini 8 satuan, ini 6, ini 4 satuan. Berapa jarak titik A ke bidang EFGH? Berapa jarak titik A ke bidang EFGH? Bukan AF, bukan AG, bukan AH, tetapi yang terdekat yang membentuk sudut siku-siku antara titik A dengan bidang EFGH ini. Ya, titik yang terdekat itu dia membentuk sudut siku-siku dengan suatu bidang, titik dengan bidang. Berarti A yang paling dekat dengan bidang EFGH adalah A ke E. Berarti jarak A ke EFGH itu adalah 6 satuan. Sekarang lagi, BC merupakan jarak titik B ke bidang, ya, BC merupakan jarak titik B ke bidang CDHG. CDHG. Berapa jarak titik B ke bidang CDHG? Perhatikan, B ke CDHG. Siku-sikunya di sini. Sini siku-siku.
Berarti jarak titik B ke bidang CDHG adalah 4 satuan. Bisa juga berapa jarak titik B ke bidang ACGH, ini ACGE ya. Ini untuk menentukan berapa jarak titik B ke bidang ACGE, itu adalah jarak terdekatnya yang membentuk sudut siku-siku. Berarti jaraknya yang siku-siku itu berada di tengah, di sini. Nanti kita buat bantuan sini sebuah titik, misalnya titik P. Berarti jarak titik B ke bidang ACGE adalah BP. Karena titik yang terdekat dari B dengan ACGE itu adalah BP. Berarti jarak titik B ke bidang ACGE adalah BP. Berarti P itu adalah titik sebagai bantuan. Maka untuk mencari berapa panjang BP, terlebih dulu cari berapa panjang AC. Panjang AC. Baru nanti kita cari berapa panjang PC. Baru cari berapa BP. Ini cara mencari jarak titik suatu titik ke suatu bidang. Sekarang kita lihat contoh. Perhatikan, ini adalah limas D sebagai puncak. ABCD ini adalah alas dari limas. Ini namanya limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Misalkan alasnya ini berbentuk persegi, ya. Berarti panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Ya. Kemudian misalkan AB sama dengan 8 cm. Setelah itu ada sebuah titik tinggi limas 6 cm. Ya. Tentukan jarak titik B ke bidang TAC. Tentukanlah jarak titik B ke bidang TAC. Ya, berarti bidangnya adalah bidang ini ya. Nah, ini bidangnya bidang TAC itu yang dalam ini. Nah, jarak titik B ke bidang TAC berarti yang kita cari sekarang terlebih dulu adalah berapa panjang AC.
berapa panjang AC. Ya, untuk mencari panjang AC, AC ini adalah diagonal dari persegi ABCD. Ya, ini merupakan persegi ya. Misalkan TABCD-nya adalah beraturan dengan ABCD adalah alasnya berbentuk persegi. AB-nya 8, sedangkan tinggi ini 6. Anggap ini titik tengah adalah Q. Berarti tinggi dari limas itu adalah TQ 6 cm. Ya, berarti ini TQ. Berapa jarak titik B ke Q? Nah, berarti yang ditanya adalah BQ. Berapakah jarak B ke Q? Karena B ke Q ini membentuk sudut siku-siku. Ya, BQT membentuk sudut siku-siku. Ya. Maka terlebih dulu kita perhatikan adalah segitiga ABC untuk mencari panjang AC, diagonal dari persegi alas. Perhatikan segitiga ABC, siku-sikunya di B, siku-sikunya di sini. Ya, maka AC sama dengan akar dari gunakan teorema Pythagoras, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu dia. AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. AC sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 64 tambah 64 sama dengan akar 128 sama dengan 8 akar 2 cm. Karena 128 itu kan adalah 64 akar 2 kali 2. 64 kali 2. Ya, 128 itu adalah 64 kali 2. 64 akarnya adalah 8. Sisa di dalam adalah akar 2. Jadi diperoleh panjang AC, ya, diagonal bidang alasnya adalah 8 akar 2 cm. Nah, baru kita cari berapa panjang AQ sehingga AQ itu adalah setengah dari panjang diagonal, setengah dari 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. 4 akar 2 cm. Berarti panjang AQ 4 akar 2. Baru kita cari berapa BQ. Nah, ini yang ditanya. Berapakah panjang BQ? Jarak titik B ke bidang ACT atau TAC. Ya. Maka panjang BQ sama dengan akar dari, perhatikan segitiga TQB. TQB, kalau kita lihat itu bentuknya seperti ini. Ini T, ini Q, ini B. Siku-sikunya di titik Q. Ya. QB-nya tadi atau BQ-nya yang ditanya, TQ-nya 6 adalah tinggi. Ya, TQ adalah tinggi tadi 6 cm. BT
Apakah perlu dicari lagi? Ya, karena ABCD ini adalah persegi, ya, karena ABCD persegi, maka panjang AQ sama dengan BQ. Panjang AQ sama dengan BQ. Ya, ingat, ini kan persegi nih. Persegi kan seperti ini dia. Ini adalah diagonal bidang. A, B, C, D. Ini Q. Maka AQ sama dengan BQ. Ini siku. Maka panjang AQ ini tadi 4 akar 2. Maka BQ juga 4 akar 2. Berarti 4 akar. Jadi tidak perlu lagi panjang-panjang mencari. Tidak perlu lagi menggunakan teorema Pythagoras. Cukup mencari AQ. Ya. Nah, ini dia. Mudah sekali cara mencari jarak titik ke sebuah bidang. Mudah sekali. Jadi untuk contoh lain bisa kalian lihat di buku pegangan kalian, buku kelas 12, ya. Nah, baik, kalau ada pertanyaan bisa kalian pertanyakan, ya, atau bertanya ke teman yang sudah memahami bagaimana cara mencari jarak titik ke sebuah bidang ini. Jadi untuk pertemuan ketiga ini cukup saja demikian. Kita nanti akan sambung lagi dengan pertemuan yang keempat, tentu dengan materi yang lain. Jadi hanya sampai sini pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.